pergunakanlah apa yang ada di tanganmu atau apa yang ada di dirimu, dan berserah, andalkan Tuhan senantiasa. Maka kita akan melakukan hal-hal besar bersama Tuhan. Mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauh dari kasih-Mu. Selamat pagi, shalom semua. Be strong in the Lord. Amen. Luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Oke, kali ini saya ingin bersaksi tentang banyak kebaikan Tuhan di dalam hidup saya, dan juga banyak mujizat yang luar biasa yang saya alami dalam hidup. Sebenarnya ada dua kejadian penting yang di dalam hidup saya alami, yaitu waktu 2013 saya itu pernah ibaratnya ditipu orang sampai habis-habisan. Jadi habisnya bukan cuma sekali, tapi habisnya berkali-kali gitu ya. Nah itu waktu itu memang saya ya kayak terlalu percaya sama orang. Jadi ada proyek di luar kota, saya percayakan sepenuhnya dengan dia, dan akhirnya dia bikin laporan palsu lah. Duit sudah saya kirim semua ke dia. Nah, di tahun 2013 bisnis saya hancur lah ya, 2013. Tetapi yang luar biasanya, karena Tuhan begitu baik, tahun 2014 dalam waktu 1 tahun saya sudah dipulihkan kembali. Itu yang sangat luar biasa. Padahal yang menariknya adalah ketika sebelum saya mengalami itu biasanya ya proyek nilainya ya nggak terlalu besar, tetapi ketika saya telah mengalami itu, saya mendapat proyek yang dulu nggak pernah dapat nilai segitu ya, ibaratnya 10 kali lipat lah, 10 kali lipat dari yang pernah saya dapat. Kemudian cobaan terbesar yang kedua itu terjadi saat pandemi kemarin, 2020 ya. 2020 itu benar-benar saya sangat terpukul ya, karena saya banyak klien yang di F&B, ada yang di bisnis karaoke, bisnis entertain, yaitu banyak sekali ya, yang semuanya langsung shutdown, tutup. Mereka nggak ada penghasilan sama sekali, nol. Sehingga yang tadinya mereka klien-klien besar saya yang billingnya tinggi itu hilang semua. Bahkan di 2020 saya hitung itu saya hampir kehilangan 50% dari cash flow yang setiap bulan masuk, which is tuh udah parah sekali ya. Kalau kita kehilangan 50%, namanya semua pengusaha pasti kalau kehilangan 50% udah pasti rugi ya. Apalagi saya di bisnis kreatif and digital marketing yang semuanya itu jasa ya. Jadi employee saya cukup banyak dan gajinya cukup tinggi ya. Jadi waktu itu ya logika berpikir ya mau nggak mau ini harus pecat karyawan gitu ya. Tapi waktu itu Tuhan kasih saya itu suara yang kamu harus jadi berkat. Nah ini yang menarik sekali, itu melawan logika yang saya miliki gitu ya.
Orang finance saya bilang, ini kalau mau selamat harus pecatin nih kekayaan ini gitu kan. Terus saya bergumul, saya doakan terus, tapi jawabannya tetap sama, kamu harus jadi berkat, ya kan? Ya terus akhirnya saya putusin, saya tetap gaji full, ya, nekat. Pembukuan minusnya udah luar biasa ya, tiap bulan minusnya ratusan ya, udah gila-gilaan lah. Tetapi yang menariknya adalah Tuhan tidak pernah berhutang. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ya. Tiga bulan sebelum tutup tahun, tiba-tiba saya dapat order yang besar, yang masuknya itu udah kayak ditimpukin lah, kayak kita ditimpukin order lah, ya. Masuk. Yang menariknya adalah saya punya jasa yang sebelum pandemi kalau saya jual ke semua orang saya diketawain. Saya punya jasa itu online event. Itu diketawain kalau sebelum pandemi dibilang event kok online. Kamu gila nawarin gini. Saya punya jasa itu nggak laku. Sebelum pandemi itu saya punya jasa itu nggak laku. Tiba-tiba di 3 bulan sebelum 2020, tiba-tiba semua perusahaan tuh pesan online event tuh nilainya besar-besar gitu ya. Dan yang ajaibnya, ya, ketika awal tahun saya omset turun 50%, ketika tutup buku di 2020, omset saya 2 kali dibanding 2019. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ini yang saya saksikan bahwa Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat di dalam hidup kita. Asal kita apa? Kita mau taat, ya. Buat babe-babe sekalian di sini, percayalah sama Tuhan. Jadi kalau misalnya kita dapat suara Tuhan, kita harus taat, walaupun melawan logika kita. Sekian kesaksian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Posma. Saya ingin bersaksi soal keajaiban Tuhan ya, istilahnya. Mungkin teman-teman udah bosan ya dengar soal COVID, udah bosan. Saya juga bosan. Cuma ini kesaksian sangat-sangat untuk diri saya itu sangat-sangat amazing karena Tuhan beri saya kesempatan kedua kalinya hidup. Jadi saya mau bersaksi bahwa yang saat COVID kemarin yang lagi tinggi-tingginya tahun 2000 tahun lalu, jadi saya sempat kena dan itu tidak diketahui oleh saya dan keluarga, bahkan ibu saya yang menyangka bahwa saya itu hanya kena asam lambung mah, karena kita nggak pernah tahu COVID itu kayak apa. Jadi akhirnya sama adik saya kita cari tes, dan disitulah bapak saya positif. Tapi ajaibnya ibu saya yang merawat saya itu tidak kena, ya puji Tuhan, haleluya. Dan saya dirawat di rumah sakit 20 hari. Dan itu saya tidak bisa apa-apa. Saya pingsan 2 kali di lift dan pass out. Orang yang melihat saya bilang saya udah kayak orang mati. Istilahnya saya udah pass out, udah benar-benar pingsan. Saya dibawa sama kursi roda sama satpam security apartemen, terus dibawa ke taksi untuk dibawa ke dites. Nah, selama di rumah sakit itu, selama 20 hari itu, saya tidak bisa ngapa-ngapain. Saya hanya berserah bahwa kapan saja hidup saya bisa diambil Tuhan, dan saya belum sempat untuk istilahnya memberikan wejangan atau kepada keluarga saya. Saya udah berkeluarga, anak 1. Di situ saya berpikiran bahwa kita sebaiknya sudah memberi bersharing sama keluarga kita apa-apa saja yang kita ingin lakukan. Jadi saya itu orangnya tidak agak gimana ya sama orang itu, kepercayaan kepada orang itu
kurang gitu ya. Jadi saya menyangka orang kalau saya berterus terang even kepada keluarga, saya takut kalau ada apa-apa terus saya nggak bisa, orang-orang lain keluarga saya nggak akan tahu gitu. Jadi di saat itulah saya berpikiran bahwa harta itu tidak ada gunanya, kapan aja Tuhan bisa ambil. Dan saya istilahnya untuk apa saya susah payah ngumpulin harta, ya kapanpun Tuhan bisa ambil. Nyawa saya bisa diambil sama Tuhan dan harta saya nggak tahu mau diapain, gunanya buat apa gitu ya. Jadi disitulah saya dapat inspirasi bahwa harta itu tidak ada gunanya, it's nothing kalau kita tidak memanfaatkannya. Jadi saya akhirnya berpikiran bahwa untuk apa kita bersusah payah selama hidup, kemudian kita tidak berbagi kepada orang-orang di sekitar kita. Terus saya di chapter saya menantang teman-teman saya, istilahnya ya bisnis kita ya kadang-kadang up down, kadang-kadang kita juga ditipu orang. Saya juga mengalami hal itu. Jadi krisis kepercayaan saya kepada orang itu udah zero, ya. Jadi saya tantang, saya memberikan kesempatan kepada chapter saya bagaimana untuk mensejahterakan mereka. Saya tidak mau menjadi orang saint, orang yang istilahnya sok suci gitu ya. Tapi saya melihat bahwa di FGB ini ada celah baik untuk kita berbuat baik. Tapi kita tidak bisa melakukannya sendiri tanpa support dari teman-teman semua. Jadi kita harus saling support. Jadi intinya saya dapatkan di penutup di Petrus 2 Petrus ayat 1 bahwa anugerah Tuhan itu adalah sudah memberikan kehidupan kita yang baik dan bagaimana kita mengimplementasikannya dalam hidup kita. Demikian, terima kasih. Shalom. FGB Man, satu sukacita saya bisa bersama bapak-bapak di tempat ini, para leader, kita bisa sama-sama saling belajar. Izinkan saya mungkin sedikit sharing gitu ya. Saya akan membawakan satu tema, yaitu apa yang ada di tanganmu saat ini. Saya percaya bahwa kita semua pasti punya sesuatu yang ada dalam diri kita, dalam tangan kita, baik itu dalam bentuk materi maupun non materi. Kita semua pasti sudah Tuhan perlengkapi masing-masing, tidak harus selalu sama. Oke, kemudian saya akan ajak, kita akan baca di dalam Keluaran 4 ayat 1 sampai 5. Saya akan coba bacakan Keluaran 4 ayat 1 sampai 5. Lalu saud Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya, supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Dari kisah yang barusan kita baca, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu menemui dan mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar daripada rumah perbudakan di Mesir. Tetapi ketika Tuhan menemui Musa, mengutus, Musa apakah langsung menerima? Tidak. Musa bahkan menolak. Musa berkata bahwa di pasal sebelumnya, Musa berkata bahwa Tuhan, siapakah aku ini?
aku nggak punya apa-apa, aku bukan siapa-siapa gitu ya. Tapi terus kemudian Tuhan berkata bahwa apa yang ada di tanganmu? Musa menjawab, tongkat. Dan dengan tongkat itulah, maka ketika tongkat itu diserahkan pada Tuhan, Musa bisa melakukan banyak perkara-perkara besar. Slide berikutnya tolong. Oke, jadi dengan tongkat yang ada di tangan Musa, kita bisa melihat beberapa contoh bahwa dengan tongkat tersebut Musa bisa memimpin dan menyelamatkan bangsa Israel keluar dari rumah perbudakan di Mesir. Dan dengan tongkat tersebut Musa bisa mengubah air di sungai Nil menjadi darah, bisa membawa wabah katak keluar daripada air. Kemudian juga dengan tongkat tersebut Musa memukul debu tanah dan mengubahnya menjadi wabah nyamuk. Kemudian juga dengan tongkat yang sama Musa mengulurkan tongkat dan mendatangkan wabah belalang dan bahkan bisa membelah Laut Merah. Jadi kita bisa melihat betapa dahsyatnya ketika cuma tongkat, alat yang sangat sederhana, ketika itu diserahkan pada tangan Tuhan, maka tongkat tersebut bisa melakukan banyak perkara-perkara besar. Next slide. Kita belajar dari firman Tuhan dari Matius juga. Saya akan bacakan juga di Matius 14 ayatnya 13 sampai 21. Saya akan bacakan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Kemudian slide berikutnya, Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Kembali kita di sini bisa melihat bahwa sesuatu yang sangat sederhana. Pada saat itu sangat banyak orang ingin mendengarkan Yesus. Kemudian sampai larut malam murid-muridnya kemudian bicara pada Yesus, suruhlah mereka pulang. Karena murid-murid tahu bahwa ini segini banyak orang, gimana makannya gitu ya. Dan mereka tahu bahwa yang ada di mereka itu cuma 5 roti, 2 ikan. Satu jumlah makanan yang sangat tidak sebanding dengan segitu banyak orang. Tapi ketika itu mau diserahkan kepada Yesus, kemudian terjadi mujizat bahwa dengan cuma 5 roti, 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang, bahkan lebih, karena itu tidak termasuk wanita dan anak-anak. Jadi di sini kita bisa ingat ya, next slide. Bahwa Tuhan memakai bukan seberapa banyak yang kita punya. Oke, saya coba ulangin bahwa Tuhan memakai bukan seberapa banyak yang kita punya, tetapi apa yang ada di tangan kita saat ini. Dan ketika kita mau berserah pada Tuhan, maka Tuhan akan membuat apa yang ada di tangan kita bisa berhasil. Saat ini seperti kita semua alami bahwa kita masih berada di tengah-tengah masa pandemi ya, yang mana bisa dikatakan semua orang mungkin tidak pernah menyangka bahwa akan ada satu pandemi yang sebegini lama, pandemi COVID ini. Mungkin ada beberapa orang yang sudah memprediksi bahwa akan ada satu krisis dan sebagainya. Tapi orang-orang tidak pernah menyangka bahwa krisis ini akan sebegitu luas dampaknya dan sangat lama. Bahkan kita masih belum tahu bahwa krisis ini akan sampai kapan sih akan berakhir, krisis pandemi ya. 2 hari yang lalu saya dapat kabar dari teman ada di China bahwa di Beijing mulai kemarin itu kembali diberlakukan lockdown. Jadi bahwa semua kantor, sekolah itu kembali dilakukan secara work atau study from home. Jadi di Indonesia, di beberapa negara mungkin kita sudah bisa
longgar, tapi karena adanya mutasi-mutasi yang baru daripada virus corona, jadi beberapa negara kembali menerapkan kebijakan yang sangat ketat. Dan kita masih belum tahu ini kapan sih akan bisa benar-benar normal. Kita berharap segera normal. Tapi ini belum normal. Kita sudah dengar kabar bahwa dari banyak para ahli-ahli ekonomi, termasuk juga pada saat acara kemarin ketika kita join convention, kita dengar juga beberapa yang mengatakan bahwa tahun depan akan ada namanya krisis ekonomi. Belum selesai satu krisis, sudah muncul satu krisis lain yang katanya ini akan semakin berat karena akan melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia akan terkena dampaknya. Slide berikutnya tolong. Oke. Di sini saya akan coba sampaikan bahwa krisis dalam bahasa Mandarin itu bacanya Weiqi. Di sini ada lause saya, Pak Budi, Pak Santana yang jago-jago. Jadi krisis itu dalam bahasa Mandarin itu dibacanya adalah Weiqi, yang artinya dari dua karakter itu W-nya itu adalah Weixian, artinya bahaya atau dangerous. Untuk kemudian yang kedua, karakter yang kedua dari kata krisis Weiqi tersebut adalah Jihui, yaitu opportunity. Saya termasuk orang yang sangat percaya bahwa dalam setiap krisis pasti akan ada peluang. Saya percaya itu. Dan saya juga percaya bahwa krisis itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita tidak tertidur dan lengah. Dan dalam krisis, Tuhan mau kita bisa mengalami kehadiran Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita. Jadi karena krisis itu akan ada peluang-peluang baru. Kita bisa lihat dalam masa pandemi krisis yang berlangsung selama 2,5 tahun, ini banyak bisnis-bisnis yang mungkin bisnis yang sudah besar itu sekarang harus tutup. Ada beberapa teman saya yang bergerak di bidang travel yang paling besar di Indonesia. Teman saya sebagai CEO juga pusing setengah mati karena pengeluaran mereka tidak sebanding dengan pemasukan selama masa krisis. Banyak terjadi layoff, PHK dan sebagainya. Banyak bisnis yang tutup. Tapi selama masa pandemi juga ada bisnis-bisnis baru yang bermunculan. Seperti tadi B. Thomas katakan bahwa online event mungkin pada saat normal nggak laku ya B ya. Tapi ketika pada saat masa krisis online event itu akan sangat laku. Jadi muncul banyak peluang-peluang ketika ada masa krisis. Slide berikutnya, hal yang mungkin bisa kita pelajari dari peluang. Seringkali kita kalah dalam hidup ini karena kita melihat peluang yang ada itu sangat kecil, sehingga kita malas dan kita tidak mau mengambil peluang tersebut. Kita merasa, aduh peluangnya kecil lah, mau ada tender, kita ngerasa peluangnya kecil banget, udahlah kita nggak usah ikut, percuma kita ikut, kita kalah. Padahal ada peluang. Tapi hal yang kedua, sebaliknya adalah kita tidak mau mengambil peluang itu karena melihat peluang itu terlalu besar dan kitanya yang terlalu kecil. Jadi kita melihat, wah ini kayaknya besar banget nih, proyek besar, tapi kayaknya gua nggak mampu deh, gua terlalu kecil. Jadi akhirnya kita juga tidak mau mengambil peluang-peluang tersebut. Jadi di sini orang pesimis melihat bahwa kesulitan akan ada kesulitan dalam setiap peluang. Tetapi orang yang optimis melihat bahwa ada peluang dalam setiap kesulitan. Ini disampaikan oleh Winston Churchill. Jadi semakin kecil peluang, maka akan semakin besar kuasa Tuhan yang akan dinyatakan. Karena kalau peluang besar, kita yakin kita menang, kita mungkin nggak merasa perlu Tuhan. Kita merasa, aduh kita mampu, tim saya mampu, kemampuan saya, uang saya mampu gitu ya. Tapi ketika kita merasa peluang kita kecil, kita nggak bisa menang, kita ragu-ragu, di situ kita mengandalkan Tuhan. Dan ketika kita bisa mendapatkan proyek itu, kita bisa berhasil, kita merasakan bahwa wah Tuhan hebat, Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Ada next slide, ada beberapa kunci sukses. Ada banyak sekali kunci sukses dalam kehidupan gitu ya. Saya percaya bahwa banyak orang pintar di sini, bapak-bapak juga memiliki beberapa kunci sukses. Tapi saya coba rangkum beberapa kunci sukses menurut versi saya. Seseorang kalau bisa sukses itu yang pertama dia harus punya knowledge atau pengetahuan, atau juga kemampuan atau kompetensi. Itu adalah syarat pertama orang bisa sukses. Syarat yang kedua itu adalah dalam masa-masa sekarang, bukan sekarang saja sih, tapi terlebih dalam masa-masa sekarang.
untuk orang bisa sukses itu dia harus punya network. Jadi kita di sini juga bersyukur bahwa kita dikumpulkan di wadah FGB, kita bisa saling menguatkan, belajar satu sama lain, dan kita juga bisa bernetworking satu sama lain. Network itu sangat penting, apalagi dalam dunia bisnis, dalam dunia pekerjaan profesional, network itu sangat penting. Hal yang ketiga, kunci untuk mencapai sukses itu adalah timing. Kita sepakat mungkin bahwa beberapa orang pintar dulu ya, Albert Einstein, kemudian yang penemu Thomas Alva Edison dan sebagainya, itu adalah orang-orang pintar. Tapi mereka bisa sukses, mereka bisa terkenal karena mereka lahir pada saat itu, timing pada saat itu. Ketika mereka mungkin lahirnya sekarang, sudah banyak orang-orang pintar yang lain, ada Jack Ma dan sebagainya gitu ya, itu mungkin nama mereka nggak akan terkenal. Jadi timing itu adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi di sini ya kita bisa berpikir bahwa saat-saat seperti sekarang, timing seperti sekarang, dalam kondisi pandemi, dalam kondisi krisis, ada peluang apa sih? Timing ini perlu kita manfaatkan. Ketika kita bisa memanfaatkan timing yang tepat, maka kita akan bisa sukses. Dan yang terakhir adalah kunci sukses, kita perlu bergantung pada Tuhan. Karena tanpa perkenanan Tuhan, seberapa kuat, seberapa besar usaha kita tidak akan berhasil. Jadi itu adalah beberapa kunci sukses yang menurut versi saya diperlukan untuk orang bisa sukses gitu ya. Saya mungkin bisa cerita sedikit tentang pengalaman pribadi saya ya. Beberapa teman, terutama dari teman-teman dari BHI mungkin sudah sering dengar gitu ya. Saya itu sejak kecil itu saya termasuk orang yang suka menabung. Sejak SD kelas 1 itu saya udah diajarin oleh orang tua saya itu menabung. Jadi saya hobi sekali menabung. Ketika kelas 6 SD, kemudian terus sampai kuliah tuh saya terus menabung. Bahkan teman-teman saya itu juga heran gitu loh, bahwa kok saya bisa irit gitu ya, masih tetap bisa menabung. Kebetulan ya puji Tuhan saya datang dari keluarga yang cukup lumayan lah gitu ya. Tapi dalam kondisi yang lumayan, saya tidak mau menggunakan uang jajan yang diberikan oleh orang tua saya itu untuk saya buat foya-foya. Saya ada bisa ngirit, saya tabung. Dan akhirnya ketika lulus kuliah, dengan tabungan yang saya punya, saya memberanikan diri dengan beberapa teman saya mulai satu usaha baru. Dan karena partner saya juga anak Tuhan juga, mohon ini yang nanti dulu nggak apa-apa. Ya, oke. Jadi saya memulai usaha baru. Jadi ketika lulus kuliah gitu ya, saya nggak bekerja, langsung saya memulai satu usaha yang baru. Di usaha yang baru tersebut, karena partner saya juga anak Tuhan gitu ya, kita berdoa. Saya ingat banget waktu itu saya berdoa di dalam mobil, saya bilang sama partner saya, yuk kita berdoa. Kita mau minta klien berapa tahun ini? Saya bilang gitu ke partner saya. Saya berdoa, terus kemudian saya melek, saya senggol partner saya. Lu minta klien berapa gitu ya? Terus partner saya bilang 100 gitu. Ya udah, kita sepakat, saya doa, Tuhan, kami mohon campur tangan Tuhan untuk usaha yang baru. Kami mengandalkan Tuhan, kami undang Tuhan turut campur tangan, dan kami mohon 100 klien bisa kami dapatkan di tahun ini Tuhan. Dan seiring berjalannya waktu, dengan doa yang kita lakukan di awal, kita minta 100 ya. Dan kemudian yang bisa kita dapat berapa? Mungkin Bapak Ibu kalau ada yang menebak. Dalam 1 tahun pertama itu, dengan doa yang kita lakukan, kita minta 100. Tahun itu kita mendapatkan, puji Tuhan, kita mendapatkan 1 klien. Dari 100 kita cuma dapat 1%-nya aja gitu ya. Tapi ya saya bersyukur, kita tetap bersyukur, kita tetap berusaha, kita terus andalkan Tuhan. Dalam segala keterbatasan kita, puji Tuhan, usaha tersebut berkembang, dan di industri tersebut, perusahaan itu bisa menjadi market leader di Indonesia lah. Kita terus berkembang. Seiring berjalannya waktu, mulai terjadi sedikit, bukan konflik ya, tepatnya ketidaknyamanan dalam saya berpartner dengan partner saya tersebut. Kebetulan kita berpartner 6 orang. Dari 6 orang tersebut ini 4 ini keluarga, kakak, adik, istri, suami gitu ya. Cuma tinggal saya sama satu yang bukan partner. Dan kemudian karena saya merasa kok lama-lama perusahaan ini tidak dikelola dengan profesional. Partner saya dengan gampang memasukkan adiknya yang baru lulus,
gaji ditentukan sendiri dan sebagainya, dan itu saya merasa nggak nyaman. Saya pikir kalau mau maju ya kita kelola profesional. Saya selama dari awal usaha itu, karena saya termasuk orang yang workaholic, saya suka bekerja gitu ya. Jadi saya berangkat dari rumah itu mungkin sekitar jam 7, saya pulang ke rumah itu kira-kira jam 11 malam. Kalau saya pulang jam 11 malam itu udah termasuk rada awal lah, karena biasanya lebih dari jam 11 malam. Besoknya saya udah berangkat lagi gitu ya. Dan saya merasa saya perlu bekerja dengan baik, profesional untuk kita bisa sukses. Tapi saya merasakan partner-partner saya kok seenaknya gitu loh. Masukin adiknya tanpa diskusi dengan saya dan partner satu lagi gitu ya. Gaji ditentuin sendiri dan sebagainya, dan akhirnya saya pikir, aduh yaudah deh, mungkin saatnya kita berpisah. Saya sampaikan ke partner saya bahwa kalau kayak gini kayaknya mending kita pisah deh. Saya nggak akan masuk ke usaha ini, kita bisa baik-baik. Tapi ada satu yang menjadi concern saya dan partner saya, bahwa karena kepolosan kita selama 10 tahun kita berpartner itu, di akte perusahaan itu nama saya dan satu teman saya lagi itu yang bukan keluarga nggak ada. Karena kita terlalu percaya. Pada saat kita mulai usaha tersebut, itu kan namanya baru lulus kuliah, apa yang bisa diirit gitu ya. Udah ada satu PT, udahlah pakai nama teman saya. Saya pikir toh kita percaya gitu ya. Jadi ya udah kita irit. Semakin berkembang, saya pikir udahlah kita percaya, nggak usah dirubah. Untuk kemudian ketika terjadi sedikit ketidaknyamanan, saya bilang ke partner saya, tapi gue belum ada nama gue nih di akte, gimana? Kita rubah dulu aja gitu loh, biar aman semuanya. Terus partner saya bilang bahwa nggak usah lah, nggak usah dirubah. Toh lu mau keluar, ngapain diubah terus nanti balik lagi, kan keluar uang gitu ya. Saya pikir oh iya, make sense juga gitu ya. Udahlah, partner saya bilang percaya saja, nggak akan terjadi yang gimana lah. Ya udah, saya percaya. Tapi urusan pembagian itu akhirnya karena kita udah berkembang, kita udah punya aset, itu nggak beres-beres, lama sekali. Untuk kemudian padahal di rekening saya itu masih ada jumlah cukup besar mata uang asing, itu uang perusahaan ya, itu masih dititipkan di rekening saya menggunakan nama pribadi gitu ya. Terus partner saya yang keluarga itu mereka bilang, ini kita lagi butuh uang nih, uang yang ada di rekening lu tolong bisa dicairin nggak? Terus partner saya satu lagi yang kita sama-sama yang pengen keluar bilang, nggak usah, jangan cairin gitu loh. Orang status kita aja belum jelas, ngapain kita cairin? Saya bilang sama partner saya bahwa, tapi itu bukan uang kita bro, kita balikin aja, kasihan juga, mereka masih perlu gitu loh. Terus dengan berkali-kali tuh teman saya bilang nggak usah balikin. Tapi akhirnya saya berpikir bahwa toh itu uang di tangan saya gitu, dan saya merasa itu bukan uang saya, itu merupakan uang perusahaan. Saya putuskan saya balikin ke partner saya yang keluarga itu ya, saya kirim ke rekening perusahaan. Terus kemudian ketika saya lakukan itu, partner saya yang teman saya yang sama-sama kita mau keluar marah sama saya, ngapain lu transfer. Dan memang benar, ketika saya sudah transfer, berapa hari kemudian partner saya tersebut yang dari keluarga telepon saya bahwa, bro, kita udah putuskan bahwa kalian berdua tidak berhak dapat apa-apa dari perusahaan ini karena nama kalian tidak ada. Jadi secara hukum apapun kalian tidak berhak apa-apa. Marah nggak? Marah. Saya pasti marah gitu. Tapi dalam kemarahan saya masih tetap berusaha untuk berdoa. Saya andalkan Tuhan, saya cerita gitu ya. Bahkan dalam saat meeting-meeting tertentu, ketika kita meeting bareng, itu teman saya yang kita sama-sama mau keluar udah mau berantem. Di dalam board meeting itu udah mau berantem lah, dia udah mau mukul gitu loh. Saya bilang nggak usah deh, jangan. Akhirnya ketika kita keluar, saya ajak doa. Teman saya itu juga anak Tuhan, bilang dalam kondisi gini pun lu masih bisa berdoa ya. Saya pikir nggak apa-apa ya kita berdoa gitu loh. Saya marah nggak? Pasti saya marah gitu loh. Kemudian ya kita masuk secara hukum lah. Jadi kita laporkan pidana, kita laporkan perdata. Tapi ya dengan segala hormat terhadap aparat gitu ya, itu nggak gampang ngurus perkara, diperlukan modal untuk melaporkan dan memperjuangkan kasus kita di saat uang saya dan partner saya habis. Saya jadi uang saya pokoknya kalau ada uang saya masukin ke dalam perusahaan, kita mau tambah modal bagaimana saya masukin. Jadi
ketika dalam kondisi kita dikeluarkan tanpa dapat apa-apa, saya itu nol, kondisinya nol. Bahkan bukan cuma nol tapi minus, karena seiring berjalannya waktu saya mikir ketika saya sudah tidak dalam perusahaan tersebut, saya harus memulai satu usaha yang baru. Itu diperlukan modal. Saya pinjam ke teman saya pakai kartu kredit saya juga jadi pernah mengalami itu apa artinya ditagih oleh debt collector gitu ya. Saya pernah mengalami itu gitu, tapi saya hadapi gitu loh. Puji Tuhan saya punya istri yang takut akan Tuhan. Jadi kita berdoa, kita berharap, dan seingat saya itu adalah saya tidak pernah komplain pada Tuhan untuk situasi yang saya hadapi. Saya berdoa, saya terus ya coba andalkan Tuhan lah gitu, dalam kondisi yang tidak enak pun. Dan puji Tuhan dalam kondisi saya tidak punya apa-apa, saya masih ingat bahwa dari beberapa kunci sukses ini adalah saya masih punya knowledge, kemampuan. Saya masih punya network. Di antaranya network yang saya punya itu adalah saya punya network dengan China Embassy. Saya sangat dekat dengan kedutaan China. Saya punya knowledge, kebetulan saya pernah belajar di Beijing. Saya punya sedikit kemampuan bahasa Mandarin gitu ya. Saya dekat dengan mereka. Dan mereka tahu kasus saya gitu loh. Jadi mereka pasti harus netral, itu pasti. Mereka harus netral. Tapi mereka tahu bahwa usaha itu saya yang memulai, saya yang membesarkan juga. Jadi ketika saya menghadapi kasus gitu, mereka backup saya, mereka memberikan saya proyek-proyek. Jadi network itu sangat penting. Dengan network yang saya miliki, itu saya bisa dapat proyek-proyek dari kedutaan. Di antaranya adalah pada saat tahun 2008 itu Beijing lagi mengadakan acara Beijing Olympic, satu acara yang besar gitu ya, prestisius. Saya yang tidak punya pengalaman apapun, tidak punya modal, tapi saya punya network, saya punya Tuhan, saya punya kemampuan gitu ya. Saya memberanikan diri, saya bilang ke kedutaan, boleh nggak saya menjadi partnernya Beijing Olympic untuk di Indonesia. Jadi semua tiket itu saya pegang. Saya punya pengalaman nggak mengelola tiket? Nggak punya. Tapi saya pikir saya punya Tuhan. Saya berdoa, saya berharap, dan puji Tuhan dari network yang saya miliki, kedutaan dukung saya. Saya pergi ke Beijing, saya ngobrol sama mereka, akhirnya saya menjadi partnernya IOC, Olympic Organization itu ya, yang mengelola Olimpiade. Jadi semua peredaran tiket di Indonesia itu saya yang kelola. Saya jualan tiket itu nggak susah, gampang banget gitu loh. Karena banyak orang yang pengen beli. Bahkan orang yang pengen beli itu sampai harus antri, bukan cuma antri tapi sampai harus ikut undian. Jadi saya jual satu paket untuk nonton Olimpiade. Itu untuk yang paket opening ceremony zaman tahun 2008 itu saya jual harganya $8.888 US. Satu jumlah yang satu orang. Itu satu jumlah yang cukup mahal, tapi orang yang mau beli itu banyak, antri. Saking antrinya ya saya bikin list, kita akan adakan undian. Saya ngikutin daripada konsep IOC, diadakan undian, siapa yang mau ikut harus bayar full. Beberapa orang ngomong, enak lu dong, kita belum dapat apa-apa, lu minta pembayaran full, DP kayak gitu. Saya bilang nggak bisa, bayar harus full. Kalau nggak mau full, ya silahkan nggak usah ikut. Terpaksa mereka harus bayar full. Kemudian ya dilakukan pengundian. Dan di Indonesia ya namanya, ini bagian daripada network sih ya. Mereka merasa ada yang dekat dengan saya gitu, terus mereka merasa punya uang, terus mereka bilang, Pak Sujadi, gimana caranya supaya saya bisa menang? Bapak mau berapa? Bapak mau apa? Gitu. Saya ditawarkan gitu ya, saya bilang saya nggak mau, ikutin aturan aja. Bapak menang, ya syukur, kalah ya harus diterima. Saya bilang seperti itu. Terus ya ada beberapa public figure lah yang juga deketin saya juga. Intinya ya dengan network kekuasaan yang mereka miliki, mereka merasa bisa membeli saya. Saya bilang nggak bisa. Dan akhirnya orang tersebut marah, dan memang akhirnya pas kemudian dia nggak dapet gitu ya. Jadi melalui event Olimpiade itu saya bisa dapat banyak. Saya dapat banyak. Mulai kembali pulih. Jadi ya puji Tuhan, perjalanan hidup saya yang kita udah mulai usaha, kemudian saya ditipu. Jadi saya tahu apa artinya ditipu. Tadi B. Thomas juga ngomong ditipu sama partnernya, saya juga merasakan itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan memulihkan hidup saya. Dan kemudian ketika sudah mulai pulih, saya mulai bikin beberapa event.
Saya dekat dengan kedutaan Indonesia yang di Beijing. Saya tawarkan juga konsep kita bikin event Indonesia Week, mau nggak gitu loh, ke pejabat KBRI. Singkat cerita, akhirnya saya dipanggil ke Beijing, meeting, akhirnya kita bikin satu event yang namanya Indonesia Week. Satu event yang dilakukan di Jalan Wang Fujing. Pak Budi mungkin tahu Wang Fujing di Beijing itu ya, satu jalan pedestrian kayak seperti Orchard Road lah di Singapura gitu ya. Tapi ini pedestrian, jadi mobil nggak bisa lewat, cuman pejalan kaki aja. Jadi kita bikin event di situ. Saya bawa dari Kementerian, BUMN, Pemda, swasta. Kita bawa rombongan kesenian juga. Kita bikin acara outdoor di situ. Kita bikin tenda, kita bikin panggung outdoor 5 hari. Dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan dengan segala macam persiapan yang kita lakukan, tapi dengan promosi yang amat sangat minim. Bisa dikatakan kita tidak melakukan promosi, tapi puji Tuhan acara kita itu sukses dengan promosi yang minim. Yang datang itu banyak sekali. Jadi kalau untuk data KBRI, satu hari dalam weekday ya, bukan weekend ya, itu orang yang hadir di acara kita, lewat di acara kita itu dalam satu hari itu ada 650.000 orang. Jadi kalau mohon maaf kalau ada saudara-saudara kita yang dari 212 ngomong ada berapa ratus ribu, itu saya udah pernah mengalami di Beijing jauh lebih banyak. Jadi tanpa promosi itu kita 650.000 orang di weekday. Weekend kurang lebih 1 juta orang yang lewat. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita masif promosinya, bukan, tapi karena penduduk di China itu banyak, 1,4 miliar orang gitu. Jadi kalau kita bikin event apapun, wah itu pasti ramai gitu. Dan puji Tuhan acara sukses. Tapi namanya kita sebagai IO, sebagai event management, acara dinamakan sukses itu adalah acara berlangsung dengan baik dan kemudian kita dibayar. Karena biasa dibayar pasti belakang. Betul ya tadi ya? Dibayar belakang gitu ya. Jadi saya juga dibayar belakangan gitu ya. Ketika udah sukses, semua pulang happy, ada kementerian yang masih berhutang pada saya. Jadi kementerian itu menunjuk IO untuk handle acaranya kementerian tersebut. Hutangnya cukup besar, satu jumlah yang cukup besar. Kemudian saya tagih, saya dikasih cek sama IO-nya. Kemudian saya cairkan, ternyata ceknya kosong. Belum gitu ya. Saya pikir terus saya ngomong sama orangnya, ini kosong nih. Oh ya maaf Pak, tunggu deh berapa saat lagi dimasukin. Saya masukin lagi, ternyata masih belum juga, masih kosong gitu ya. Saya marah nggak? Marah, tapi dalam kemarahan saya masih berusaha untuk mengendalikan diri. Selain saya itu ada satu IO yang dipakai oleh kementerian, jadi IO tersebut ada bayar biaya keikutsertaan, biaya tinggal dan sebagainya itu lewat saya. Tapi untuk membuat booth itu IO tersebut memakai vendor mereka. Vendornya juga dibayar mahal karena untuk buat booth itu mereka sampai harus menggunakan kontainer lewat pesawat untuk mengirim barang-barang mereka bikin booth. Jadi pasti mahal. Nah, saya tanya ke vendor tersebut, vendor daripada satu kementerian tersebut. Saya bilang, Pak, dibayar nggak? Oh, kita juga belum dibayar gitu loh. Dia juga udah minta pembayaran dan juga tidak dibayar beberapa kali. Terus saya pikir, wah saya perlu dekat nih sama si vendor tersebut, vendornya kementerian tersebut ya. Saya harus dekat nih. Tapi dalam kondisi dekat saya juga berpikir sebenarnya kita berdua itu adalah kompetitor. Karena pihak yang hutang tersebut, IO kementerian tersebut, kan mungkin kalau dananya terbatas dia harus pilih bayar siapa dulu gitu ya. Dan ternyata vendor tersebut itu mantunya yang punya Kompas gitu ya. Jadi pasti network hebat, punya power gitu ya. Saya pikir, waduh, dia mantunya Kompas gitu ya. Kalaupun ada apa-apa mungkin si IO tersebut akan bayar si vendor itu dulu, baru bayar ke saya gitu ya. Terus saya iseng-iseng, coba saya minta teman saya lewat dari satu bank ngecek sebenarnya IO tersebut punya uang berapa sih. Hutang ke saya jumlahnya amat sangat besar, hutang ke vendornya juga jumlah sangat besar. Ketika saya cek di bank, orang tersebut cuma punya uang di bank 46.000 gitu. Jadi wah itu shock nggak? Saya shock gitu loh.
Tapi ya dalam kondisi shock, saya marah, saya tidak pernah menggunakan cara-cara kekerasan, walaupun mungkin saya punya network gitu ya. Dari si vendor itu, karena dia merasa ya network dia luas, dari kalangan aparat dia juga banyak, dia udah pakai cara kekerasan untuk nagih. Saya nggak pernah. Tapi saya marah, saya kesel pasti. Saya datangi rumahnya di pinggiran Jakarta situ, kecil gitu ya. Saya pikir, aduh ini gimana bayarnya? Saya ke kementerian, lapor. Kementerian bilang, oh kita udah bayar semua. Jadi urusan bukan kementerian, cari CEO. Ya akhirnya dalam segala kondisi yang nggak enak, saya tetap berdoa. Saya kembali bersyukur punya istri yang takut akan Tuhan. Kita sama-sama berdoa, kita doakan orang tersebut. Sampai satu ketika saya ingat pada saat itu anak kedua saya mau lahir. Istri saya udah masuk ke rumah sakit untuk hari mau melahirkan. Saya dalam perjalanan ke sana, saya ditelepon oleh IO-nya tersebut. Jadi dia telepon, Pak Sujadi, ini kita udah ada dana, tolong info nomor rekening. Jadi udah nggak usah ngasih cek lah, nomor rekening Bapak berapa, kita akan bayar. Saya happy nggak? Saya happy. Tapi apakah saya happy-nya berlebihan, euforia gitu? Enggak. Saya pikir karena sudah kesekian kalinya saya dijanjiin dan dia bilang mau bayar, saya bilang ya udah terima kasih gitu loh. Tapi apakah saya happy sekali? Enggak. Saya pikir ya biasalah, dia cuma janji-janji doang. Tapi kemudian dia bilang gini, Pak, yang kali ini kita mau bayar dan ada dannya nih. Dia bilang, kita udah telat sekian bulan Pak, tolong Bapak hitung bunganya berapa, kita akan bayar juga. Saya pikir orang lu bayar pokoknya aja susah gitu, dia mau ngasih bunga gitu loh. Saya pikir, aduh mana mungkin gitu loh. Terus dia bilang, beneran Pak, kita akan kasih bunga. Dan puji Tuhan, hari yang dijanjikan saya cek sudah dibayar plus bunganya. Jadi luar biasa gitu. Saya bersyukur itu. Dan bukannya hal yang luar biasa, tapi saya cuma prihatin aja karena vendor yang dari mantunya Kompas itu sampai beberapa tahun kemudian setelah saya dibayar itu masih belum dibayar loh. Jadi saya heran, siapa saya Tuhan gitu. Sampai kok akhirnya orang tersebut bisa mau bayar saya nggak punya power sebesar yang mantunya Kompas gitu ya. Tapi dia mau bayar saya, bukan bayar si vendor gitu ya. Si vendor itu ya pokoknya udah pakai cara kekerasan lah gitu loh. Saya enggak. Tapi ya puji Tuhan saya dibayar. Balik lagi adalah siapakah saya ini Tuhan. Jadi kita mungkin di sini bapak-bapak di sini mungkin masing-masing kita pasti punya kelebihan. Kita punya talenta. Ada yang mungkin di tangan kita, di dalam diri kita itu ada yang mungkin punya dari sisi uang, modal mungkin berlimpah. Ada juga yang nggak punya. Dengan segala keterbatasan kita, apapun yang kita punya. Bro David itu juga cerita bahwa di awal Bro David itu cuma punya, mohon maaf bro, satu kamera yang butut ya. Tapi ketika Bro David mau berserah pada Tuhan, mau mengandalkan Tuhan, sekarang untuk kamera yang dimiliki DSLR ya bro ya. Ya puji Tuhan gitu. Jadi ketika kita mau menyerahkan apa yang ada dalam tangan kita, tidak harus dalam sesuatu yang besar. Balik lagi bahwa Tuhan melihat bukan apa yang besar, seberapa banyak apa yang kita miliki, tetapi dalam segala apa yang kita miliki ketika kita mau berserah pada Tuhan, disitulah Tuhan bekerja dan Tuhan akan menjadikan kita berhasil. Dan terakhir ada sedikit kesaksian juga bahwa dalam perusahaan yang lama yang ketika saya ditipu itu satu ketika saya ikut, karena saya orangnya tuh hobi membaca. Saya dari kecil tuh hobi membaca. Saya ingat kalau saya kuliah gitu ya, saya kebetulan asli Semarang, sama seperti Pak Hamdani, saya asli Semarang. Nah itu saya hobi membaca. Kalau di Semarang itu ada yang namanya koran Suara Merdeka. Ketika saya pindah ke Jakarta, setiap hari itu saya membaca tuh kira-kira 5 surat kabar. Saya baca dari Kompas, Media Indonesia, Bisnis Indonesia, Suara Pembaruan atau Sinar Harapan, dan juga dan juga Suara Merdeka. Jadi jadi itu zaman tahun 90 ya. Jadi belum terlalu gampang ketika kita melakukan pengiriman. Jadi saya sampai kalau langganan Suara Merdeka itu pasti telat 1 hari. Saya hobi sekali membaca. Dan kemudian saya karena hobi membaca, saya tahu bahwa di majalah SWA saya juga rutin juga belajar juga dari majalah SWA saya beli. Itu setiap tahun mereka mengadakan ajang kompetisi Young Marketers Award. Jadi mereka memilih marketers muda Indonesia ke dalam kompetisi untuk kemudian
setiap tahun dipilih yang terbaik. Saya pikir iseng-iseng saya coba deh, karena saya suka dengan dunia marketing. Saya ikut deh, siapa saya, tapi saya pikir nggak apa-apa, namanya mencoba gitu ya. Saya ikut. Singkat cerita, semua peserta itu dari seluruh Indonesia yang berminat, kita harus mengirim makalah marketing, konsep marketing yang kita jalankan di perusahaan kita masing-masing. Saya kirim, puji Tuhan, akhirnya saya diinfo bahwa saya masuk ke babak final. Saya menjadi salah satu finalis. Ada 7 finalis di situ. Saya coba cari tahu siapa sih kompetitor saya. Ada dari Pokari, ada dari perusahaan real estate besar, ada dari perusahaan IT besar, ada dari Polygon, pokoknya besar-besar lah. Yang paling kecil yang nggak punya apa-apa dia cuma saya. Saya cuma satu punya perusahaan yang kecil, bergerak di bidang bahasa, skalanya juga mungkin dari sisi revenue amat sangat kecil. Tapi saya pikir nggak apa-apa lah, saya mencoba. Puji Tuhan saya udah bisa mencapai babak final, itu saya udah bersyukur sekali. Dan di babak final 7 orang tersebut kita dipanggil untuk kita presentasi, ada panelis. Panelisnya tuh ya mungkin mulai dari profesor, ada dari praktisi gitu ya, ada beberapa orang-orang top lah gitu ya. Kita harus presentasi materi kita, mempertahankan konsep kita di hadapan para panelis. Dan saya ingat ketika saya mau maju presentasi itu, saya telepon pendeta saya cuma bilang gini, jangan takut jadi, bukan kuat, bukan gagah, bukan hebat kamu, tapi kuasa Tuhan yang memampukan kamu gitu ya. Jadi yaitu saya ingat ketika sebelum saya presentasi, salah satu hobi saya itu adalah saya suka kalau berdoa, selain di kamar saya itu saya suka berdoa di WC. WC itu WC umum ya. Jadi karena kalau saya mau meeting, saya mau melakukan sesuatu yang penting gitu ya, saya kalau nggak di rumah, kalau berdoa kadang saya merasa kikuk, di mana yang paling gampang saya nyari WC umum. Di situ saya merendahkan diri di hadapan Tuhan, saya berdoa dan saya maju presentasi. Dan puji Tuhan dalam segala keterbatasan saya bukan apa-apa, saya tidak punya apa-apa dibandingkan perusahaan-perusahaan lain yang begitu raksasa, begitu besar. Akhirnya saya bisa menjadi juara 2. Nah ini yang mungkin slide ini mungkin bisa tolong. Nah ini saya waktu itu juara 2. Saya menjadi cover di majalah SWA gitu ya. Jadi Young Marketers Award itu diadakan oleh majalah SWA, Marketers, dan juga IMA, Indonesian Marketing Association. Jadi balik lagi adalah kalau saya ngomong Tuhan, siapa saya Tuhan gitu loh. Tapi Tuhan katakan apa yang ada di tanganmu. Saya punya Tuhan, saya punya kemampuan, saya punya network. Ya saya coba gunakan itu. Walaupun saya mungkin tidak punya jumlah yang besar, sesuatu yang besar dibanding perusahaan-perusahaan lain, tapi akhirnya dengan kasih karunia Tuhan saya bisa menjadi juara 2. Ya lumayan dapat hadiah, hadiah diberikan oleh waktu itu Menteri Perdagangan gitu ya. Jadi ya puji Tuhan. Dan di sini next slide. Di dalam Pengkhotbah 9 ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Kita semua pasti akan pergi meninggalkan dunia ini. Jadi saat ini dikatakan di dalam kitab Pengkhotbah, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu, ada apa yang ada di tangan kita, ayo kita pergunakan. Kita serahkan pada tangan Tuhan, maka disitulah Tuhan akan memampukan kita untuk berhasil. Dan terakhir ini adalah kita semua pasti punya pengalaman-pengalaman buruk. Dalam kita menjalani kehidupan ini, kita punya pengalaman-pengalaman buruk. Next slide. Dari pengalaman-pengalaman masa lalu, saya merasa bahwa pengalaman masa lalu itu adalah guru yang terbaik. Saya rangkum beberapa hal, yaitu bahwa belajarlah dari masa lalu, karena di sanalah Tuhan memberikan banyak contekan untuk ujian di masa depan. Kemudian yang kedua, lupakan apa yang ada di masa lalu, cukup jadikan pelajaran dan jangan berlarut di dalamnya. Ada masa depan yang menantimu di depan mata. Yang ketiga, masa lalu memberi kita pengalaman dan membuat kita lebih bijaksana, sehingga dapat menciptakan masa depan yang indah dan cerah. Ini dari Debasih Brita. Kemudian masa depan memberi pengharapan, masa depan memberi penghargaan bagi mereka yang terus maju. Saya tidak punya waktu untuk mengasihani diri sendiri, saya tidak punya waktu untuk mengeluh, saya akan teruskan. Ini kata bijak dari Barack Obama. Yang terakhir dari Jack Ma. Today is difficult,
tomorrow is much more difficult. Then the day after tomorrow is beautiful. But most people die tomorrow evening. Ini dari Jack Ma. Yang maksudnya adalah kita semua sepakat, kita tahu bahwa masa-masanya adalah masa yang sukar. Tapi besok itu akan lebih sukar lagi. Tetapi setelah besok akan ada masa-masa yang indah. Tapi banyak orang itu yang karena merasa hari ini udah susah, besok lebih susah lagi. Mereka udah merasa putus asa, mereka berusaha out dari kompetisi dalam kehidupan, bahkan mungkin ada yang mengakhiri hidup dan sebagainya. Padahal satu hari setelahnya, setelah mereka mengambil keputusan keluar dari gelanggang pertandingan, itu mereka sebenarnya ada sesuatu yang indah yang sudah Tuhan persiapkan. Jadi kesimpulannya yang terakhir, slide terakhir, selamat menemukan peluang dalam setiap musim hidupmu. Pergunakanlah apa yang ada di tanganmu atau apa yang ada di dirimu, dan berserah, andalkan Tuhan senantiasa. Maka kita akan melakukan hal-hal besar bersama Tuhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. God bless you all. Terima kasih.